Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen dan semua teman-teman mahasiswa. Selamat datang dalam video tutorial singkat mengenai implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Pada video ini kita akan membahas apa itu asesmen adaptif, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana menggunakan platform digital seperti Wayground. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil asesmen adaptif dapat membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran yang lebih personal, serta membantu mahasiswa memahami perkembangan belajar mereka sendiri. Nah, mengapa asesmen adaptif itu penting? Karena tantangan asesmen tradisional tidak personal, tidak fleksibel, tidak memberi data progres yang akurat. Cara asesmen yang tradisional itu tidak dapat membuat mahasiswa mengerti apa yang harus ia pelajari kembali. Kemudian, mahasiswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Sehingga dengan adanya level-level di dalam Wayground ini dapat membantu mahasiswa menyesuaikan diri mereka dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, AI memungkinkan asesmen menyesuaikan diri dengan performa peserta. Jadi sudah canggih jika menggunakan AI. Karena sudah ada AI, baik kita gunakan supaya mempermudah dan juga efisiensi. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu asesmen adaptif berbasis AI. Nah, jadi asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem evaluasi yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban yang mahasiswa berikan. Kemudian dia menggunakan algoritma AI untuk memprediksi kemampuan peserta secara real time pada waktu itu juga dan langsung dapat kita lihat hasilnya. Hasilnya akurat dibanding dengan tes-tes standar pada umumnya. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara kerja sistem adaptif ini. Nah, mahasiswa akan menjawab dimulai dengan pertanyaan level paling dasar. Jika ia benar, maka soal berikutnya adalah soal dengan level dengan kesulitan yang lebih sulit lagi. Nah, AI dapat menyusun profil kemampuan mahasiswa ini hingga akhir dan menunjukkan hasil level kompetensi, bukan hanya skor saja. Nah, manfaatnya yang dapat dosen dapatkan ketika menggunakan AI atau aplikasi ketika melakukan asesmen adalah dosen dapat peta kemampuan per mahasiswa karena hasilnya akan keluar per mahasiswa yang membuka link tersebut. Jika merasa intervensi pembelajarannya spesifik, kemudian bisa menghemat waktu pembuatan kuis, kemudian juga memudahkan monitoring perkembangan belajar setiap minggu. Nah, dari kegiatan ini dosen dapat melihat ketika ada 30% mahasiswa yang mendapatkan kesulitan di level analisis, maka dosen dapat menyiapkan langkah selanjutnya yaitu menyediakan remedial. Nah, sedangkan bagi mahasiswa itu juga ada manfaatnya ketika dia mengerjakan melalui platform Wayground, maka kuis akan terasa lebih manusiawi dan tidak terlalu sulit. Kemudian ada feedback otomatis dari AI yang bisa kita buat. Bisa melihat kemajuan diri sendiri. Oh, tadi saya sudah benar berapa persen. Kemudian bisa dilihat perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya dapat meningkatkan motivasi karena soalnya ada level-levelnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, dengan melakukan asesmen melalui platform Wayground ini, mahasiswa dapat menyadari bahwa mereka itu kuat di mana. Apakah di dasar atau apakah dia sudah menguasai secara keseluruhan. Nah, dia juga bisa belajar lagi mengenai bagaimana menganalisis soal. Nah, untuk menggunakan platform Wayground, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita akan masuk kepada platform Quizzes atau kalau dulu namanya Quizzes, sekarang itu namanya aplikasinya udah berubah menjadi Wayground. Kita bisa pilih topiknya, kita pilih AI Question Generator. Kemudian kita bisa tempelkan prompt, contohnya buatkan soal
kesulitan dari mudah, sedang, sulit tentang suatu apa, misalnya materi yang akan diujikan gitu ya. Nah, nanti saya akan tampilkan bagaimana caranya. Nah, intervensi pembelajaran yang akan dosen dapatkan adalah ketika ketika mahasiswa skornya rendah, maka bisa diberikan tambahan atau bimbingan khusus. Ketika mahasiswa sudah mendapatkan nilai yang tinggi, maka bisa diberikan tugas yang lebih menantang. Sedangkan bagi mahasiswa, sistem ini akan memberikan rekomendasi materi yang harus diulang. Di bagian mana dia kesulitan, dia bisa mengulang kembali dan memperkaya ilmu dalam dirinya. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa dapat membantu merancang strategi belajar mandiri di rumah, di mana dapat mengetahui poin-poin kelemahan yang sudah diperoleh. Implementasinya, sebelum menerapkan ini tentunya harus diadakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi, pendampingan dari orang teman-teman atau rekan sejawat yang lebih mengetahui. Kemudian harus dilakukan evaluasi apakah sistem ini sudah baik atau apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, kesimpulannya adalah asesmen adaptif berbasis AI adalah inovasi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Dengan penggunaan yang tepat, baik untuk dosen maupun mahasiswa akan memberikan pengalaman evaluasi yang lebih relevan, adil, dan efektif. Nah, sekarang saya akan tunjukkan background yang sudah berhasil saya buat. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi saya sudah membuat background yang sudah tersimpan dalam perpustakaan. Di sini saya menggunakan akun ID Belajar ya sebagai guru. Ya. Oke. Nah, saya membuat materi tentang norma dalam kehidupan guru yang bisa diterapkan di kelas ya. Nah, di sini ada soal-soalnya. Ada 30 soal yang sesuai dengan kemampuan peserta didik ya. Tadi saya sudah tugaskan kepada siswa dan saya bisa melihat pada laporannya. Di sini ada laporan. Nah, ini beberapa kuis yang sudah saya buat. Nah, di sini ini kuis yang baru saya buat. Nah, jika ada santri yang ingin mengerjakan, maka saya akan berikan kode seperti ini. Klik background, kemudian akan menampilkan kode, atau kita juga bisa salin tautan untuk membagikan kepada mahasiswa. Di sini jika dia sudah mengerjakan, akan keluar berapa orang yang mengerjakan, berapa tingkat soal yang paling sulit dijawab, kemudian penyelesaian yang paling per mahasiswa itu terlihat di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman atau Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan asesmen adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.